Halo, apa kabar? Pernah nggak sih Anda lihat sebuah fenomena di masyarakat, misalnya tren baru yang viral, atau sebuah gerakan protes, terus kepikiran, sebenarnya apa sih yang bikin ini semua terjadi? Nah, sosiologi itu ngasih kita alat buat ngejawab pertanyaan itu. Hari ini kita bakal bongkar kotak peralatannya dan ngeliat 3 lensa utama yang dipakai para sosiolog buat memahami dunia kita yang super kompleks ini. Dan ini dia pertanyaan besarnya. Emangnya ada satu cara yang paling benar buat melihat masyarakat? Satu teori yang bisa ngejelasin semuanya? Atau jangan-jangan setiap sudut pandang itu cuma nunjukin satu kepingan dari puzzle yang jauh lebih besar? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi coba deh kita bayangin, seorang sosiolog itu kayak fotografer profesional. Mereka nggak cuma punya satu lensa, tapi mereka punya satu tas penuh lensa, yang masing-masing itu dirancang buat menangkap pemandangan sosial yang sama, tapi dari sudut yang benar-benar beda. Sekarang kita intip 3 lensa utama di tas mereka. Kerangka berpikir ini tuh nggak muncul gitu aja loh. Ini dirumuskan oleh seorang sosiolog bernama George Ritzer. Dia ngelihat kalau para sosiolog itu pada dasarnya pakai 3 pendekatan fundamental yang beda-beda buat ngertiin masyarakat. Dia menyebutnya paradigma dan idenya ini ngebantu kita banget buat menata cara kita mikirin dunia sosial. Betul banget. Gampangnya gini, lensa pertama itu ibarat lensa wide angle buat ngelihat pemandangan yang luas banget. Lensa kedua itu kayak lensa potret buat detail jarak dekat. Dan yang ketiga itu lensa makro buat ngelihat detail yang paling kecil dari dekat banget. Masing-masing punya fungsi penting, tergantung kita lagi mau fokus kemana. Oke, kita mulai dari lensa wide angle kita. Ini adalah lensa fakta sosial, yang bikin kita bisa mundur sedikit dan ngelihat gambaran besar masyarakat secara keseluruhan. Intinya, paradigma ini bilang kalau masyarakat itu lebih dari sekedar kumpulan individu. Ada yang namanya fakta sosial, kekuatan dari luar yang kuat banget. Contohnya, ekonomi, sistem hukum, atau bahkan bahasa yang ngebentuk tindakan kita, seringnya tanpa kita sadari. Coba kita bedah lebih dalamnya. Fakta sosial yang material itu hal-hal yang bisa kita lihat dan sentuh. Gedung, jalan, teknologi. Tapi yang nggak kalah kuat itu fakta sosial yang non-material. Ide, nilai, dan keyakinan yang nggak kelihatan. Coba deh pikirin soal norma sopan santun atau konsep sukses. Kita nggak bisa nyentuh itu, tapi itu benar-benar ngaruh ke cara kita hidup kan? Oke, sekarang kita ganti lensa wide angle kita dengan lensa standar. Jadi, bukannya ngeliatin struktur raksasa, kita bakal zoom in dan fokus ke orang-orang di dalam struktur itu. Dan gimana cara mereka berinteraksi sehari-hari. Lensa yang satu ini ngalihin fokus dari hukum dan institusi besar. Sebaliknya, dia ngelihat gimana kita, lewat obrolan dan interaksi sehari-hari, secara aktif ngebangun realitas sosial kita. Jadi ini pandangan dari bawah ke atas, di mana makna itu diciptakan, bukan cuma diterima begitu saja. Coba deh pikirin soal jabat tangan. Itu kan bukan cuma sekedar sentuhan kulit, kita udah ngasih makna di situ sebagai sebuah sapaan, sama juga kayak jokes-jokes internal di antara teman-teman, atau bahkan lampu merah di jalan. Kita semua sepakat kalau itu artinya berhenti. Nah, itulah inti dari paradigma definisi sosial. Sekarang, waktunya kita pasang lensa makro kita. Kita bakal zoom in lebih dekat lagi, ngelewatin interaksi kelompok, dan kita taruh perilaku individu langsung di bawah mikroskop. Paradigma ini ngelihat dunia sosial dengan cara yang to the point banget. Menurutnya, pada dasarnya, perilaku kita itu cuma respons sederhana terhadap konsekuensi. Kita bakal ngulangin tindakan yang ngasih kita hadiah dan ngehindarin tindakan yang bikin kita kena hukuman. Sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa kuat. Ini tuh dinamika yang sebenarnya kita lihat di mana-mana. Anak kecil yang dipuji karena mau berbagi mainan, itu kan hadiah yang mendorong dia buat berbagi lagi. Sebaliknya, denda tilang itu hukuman yang dirancang buat mencegah orang ngebut. Keduanya itu dua sisi dari koin yang sama, yang terus-menerus ngebentuk tindakan kita. Jadi, kita udah ngintip lewat 3 lensa yang beda banget. Lensa wide buat struktur, lensa standar buat interaksi, dan lensa makro buat individu. Terus gimana cara kita nyatuin semua ini? Nah, disitulah pemahaman yang sesungguhnya dimulai. Coba perhatiin deh, gimana semuanya dirangkum di sini. Lensa fakta sosial itu nanya gimana sih struktur besar ngebentuk kita. Lensa definisi sosial nanya gimana cara kita nyiptain makna bersama. Dan lensa perilaku sosial nanya kenapa ya individu bertindak kayak gini. 3 level, 3 pertanyaan mendasar. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Ini bukan soal milih lensa mana yang terbaik, tapi soal tahu kapan harus pakai semua alat di kotak peralatan kita. Buat ngertiin sesuatu yang rumit kayak ketidaksetaraan sosial misalnya, kita harus bisa gonta-ganti antara 3 lensa ini biar dapat gambaran yang utuh dan berlapis.
Sebagai penutup, coba deh kita renungin sebentar. Kalau Anda lagi nyoba memahami dunia di sekitar Anda, lensa mana sih yang secara alami paling sering Anda pakai? Apakah Anda melihat struktur besarnya, makna-makna bersamanya, atau perilaku individunya? Nggak ada jawaban yang salah kok, tapi dengan ngenalin lensa andalan Anda, itu adalah langkah pertama buat ngelihat dunia dengan cara yang lebih kaya dan lebih utuh.